kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesehatan kita, Dokterku. Siarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai asma pada anak. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Agnes Triharjaningrum MSc SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Agnes yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Agnes. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya di dokter keluarga ya dok ya. Kali ini dokterku ya dok. Oh iya. Beda ya? Oh beda tipis sih dok. Oke, hari ini kita ngebahas seputar asma pada anak. Seperti yang kita tahu ya dok ya, asma itu kan sebetulnya bukan penyakit yang menular lah istilahnya ya dok ya. Tetapi bisa dibilang juga ini cukup serius, jadi masalah global juga yang aku baca ya gitu ya, entah itu di dunia ataupun di Indonesia sendiri begitu ya. Artinya jadi perhatian para orang tua, para dokter anak ataupun ya pengasuh, perawat semuanya yang terlibat gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya asma ini memang kondisi yang seperti apa? Ada yang bilang ini penyakit, tapi ada yang bilang ini gejala dari sesuatu yang lebih serius lagi. Atau bagaimana sih maksudnya dokter asma sendiri pengertiannya ya? Jadi sebetulnya asma tuh peradangan kronik itu lama ya artinya Mbak ya, peradangan kronik pada saluran napas yang menyebabkan anak-anak tuh orang yang punya asma jadi kesulitan bernafas. Nah jadi itu biasanya pasti ada pencetusnya. Jadi kalau misalnya ada pencetus, kemudian sel-sel tubuh mengeluarkan zat-zat inflamasi seperti histamin kayak gitu, jadi si saluran nafas yang bulat-bulat ini yang tadinya besar lubangnya, terus kemudian karena bereaksi akhirnya ada peradangan, dia membesar. Terus banyak keluar lendir-lendirnya, kemudian otot-ototnya juga berkontraksi, akhirnya saluran jadi sempit, akhirnya si orangnya nggak bisa nafas. Nah itu yang terjadi pada asma, dan asma itu tidak bisa disembuhkan sama sekali, tapi bisa dikontrol gitu. Dikendalikan gitu ya. Peradangan kronik yang menyebabkan adanya penyempitan di saluran pernafasan di anak begitu ya dok ya. Tidak bisa disembuhkan tapi bisanya dikendalikan. Tapi kalau anak ini memang asma, tapi alhamdulillahnya kualitas hidupnya semakin dewasa dia semakin membaik, meningkat begitu ya dok, sehingga tidak ada lagi tuh terkesan sembuh, tapi istilahnya itu berarti terkontrol, terkendali gitu ya dok ya. Tapi bisa sewaktu-waktu timbul bisa lagi, muncul lagi. Biasanya ketika lagi turun tuh imunitasnya, misalnya kayak misalnya masa remaja yang dia kan lagi growth atau ibu hamil, atau nanti tuanya itu sering kambuh lagi biasanya. Jadi tergantung imunitas gitu ya dok, daya tahan tubuhnya. Tapi sebetulnya begini dok, mengapa seorang anak nih bisa dapat asma gitu ya? Artinya kan ada sesuatu di baliknya, atau memang karena faktor sekali lagi orang tua ya selalu kan dikaitkan ini karena memang orang tuanya, oh saya asma, bapaknya asma gitu ya, kemudian jadi kemudian dia si anak ini juga asma gitu. Apakah memang harus selalu seperti itu atau ada faktor lain juga yang ada pengaruhnya dok? Jadi memang ada faktor resiko ya Mbak ya, jadi ada yang genetik, ada yang non genetik. Yang genetik itu ya ada jadi atopi istilahnya, jadi orang tuanya atau turunannya ada yang punya asma atau eksim atau rinitis. Nah itu biasanya keluarga atopi atau keluarga alergi gitu ya. Alergi. Jadi kalau ada itu biasanya nanti anak-anaknya nurun, ada yang mempunyai itu gitu, bisa mempunyai asma, bisa dari biasanya kalau ada istilahnya allergic mark. Jadi kalau misalnya anaknya nanti dermatitis atopi tuh yang umur kecil 2 bulan dia ada dermatitis atopi, terus nanti kalau dibiarin nggak dikontrol, nanti terus dia bisa jadi asma tuh nanti agak gedenya gitu. Ada resiko? Ada resikonya semakin tinggi gitu resikonya, istilahnya allergic march. Nah terus kemudian ada juga non genetik. Non genetik tuh jadi misalnya dia sering terpapar asap rokok, misalnya dia nggak punya atopi tapi dia sering terpapar asap rokok, terus kemudian sering misalnya rumahnya dekat pabrik yang asap-asap, kemudian ibunya juga waktu hamil merokok, itu nanti anaknya bisa beresiko tinggi untuk kena asma gitu. Itu ada faktor-faktor lingkungan dan yang pengaruh yang non genetik yang bisa menyebabkan anak juga jadi bisa asma gitu. Jadi ada genetik, non genetik yang faktor lingkungan ini begitu ya. Tapi ini menarik juga ya, berarti sebenarnya dia nggak punya bakat, tapi karena tadi faktor lingkungannya bisa dikatakan kurang mendukung kesehatan saluran pernafasannya, sehingga dia jadi bisa muncul bereaksi. Walaupun kecil ya, maksudnya sekitar 10%-an lah. Tapi itu
yang harusnya yang banyak tuh yang pasti dia punya atopi gitu. Oh, timbulnya tapi bisa aja saat mungkin dewasa begitu ya kalau yang non genetik ini. Dua-duanya bisa muncul kapan aja sih, maksudnya kadang-kadang kita nggak bisa prediksi munculnya Benar juga kapan ya. sih gitu. Tapi berarti kalau bicara asma pada anak ini apakah memang umumnya ini pada bayi atau pada anak usia berapa sih dok gitu? Karena kan istilahnya kan memang tergantung imunitasnya tadi atau ada faktor lingkungannya tadi yang katakan kalau remaja udah mulai ada yang coba-coba pergaulan misalkan merokok atau apa jadi jadi faktor resiko jadi timbul di usia segitu gitu. Jadi bagaimana ya? Jadi sebetulnya kalau diagnosis pada asma tuh memang agak cukup sulit. Maksudnya kita nggak bisa sembarangan kan asma tuh ada gejalanya dia ada batuk dan atau mengi biasanya dan ada sesak gitu kan. Nah jadi nggak semua batuk nggak semua sesak tuh asma dan biasanya harus ada syaratnya gitu. Syaratnya tuh yaitu tadi batuk dan sesak atau mengi terus ditambah dia biasanya berulang. Dia akan berulang misalnya. Sekali ini dia ada bunyi ngikik atau batuk malam, ada berulang, ada batuk malam atau pagi biasanya. Jadi kambuhnya itu biasanya batuk pagi atau malam, kemudian berulang episodik. Terus kemudian juga ada riwayat atopi tadi itu harus ada faktor pencetus. Dan dia biasanya reversible istilahnya. Jadi kalau dikasih obat asma tuh dia akan sembuh atau kadang-kadang sembuh sendiri juga. Nah, itu syaratnya kalau disebut asma. Dan kalau pada anak ini kadang-kadang agak belum jelas karena virus-virus tertentu menyebabkan suaranya sama ngik-ngik juga gitu. Oh, mengi juga. Mengi juga. Makanya kita harus evaluasi kalau memang ada khas yang tadi ya udah kita bisa diagnosis asma. Tapi kalau misalnya cuma mengi aja nggak berulang atau nggak setiap malam atau pagi, nah berarti kita bisa berarti bukan gitu. Oh, jadi makanya ada yang bilang ini untuk menegakkan diagnosis ini asma atau bukan agak sulit nih Kalau gitu. pada anak ya. Pada anak ya di bawah karena 5 tahun. Karena tadi yang mengi itu bisa jadi bukan gejala dari asma juga, kemungkinan yang lain misalnya begitu ya, bisa dok kena ya. virus kayak bronkiolitis kayak itu juga menyebabkan bunyi ngik-ngik juga soalnya. Oh, tapi kalau ada riwayat infeksi saluran pernafasan berulang begitu ya dok ya, itu bisa kalau tidak tertangani dengan baik, komplikasinya bisa jadi asma juga nggak? Maksudnya jadi ujung-ujungnya jadi penyakit yang kronik gitu? Oh enggak, kalau misalnya penyakit saluran pernafasan atas itu Oh ya ada yang atas, ada yang atas bawah. ada yang bawah. Nah itu beda sama asma. Nah kalau asma tuh harus punya faktor-faktor yang tadi yang 4 ini kan. Nah sementara kalau yang infeksi biasa, kalau misalnya dia nggak punya asma ya udah selesai gitu. Kadang kalau misalnya komplikasi pun biasanya ke pneumonia yang bawah itu, ke saluran pernafasan bawah. Jadi kalau memang bukan asma biasanya ya udah dia sembuh gitu. Terus nggak akan berulang lagi gitu. Dan nggak khas kayak tadi kan. Jadi khasnya udah itu. Istilahnya kalau yang penyakit yang tadi ya infeksi saluran pernafasan mungkin gejalanya bisa aja mirip-mirip gitu ya dok ya. Biasanya asma ditituskan oleh si batuk pilek ini, infeksi saluran pernafasan atas ini gitu. Tapi belum tentu yang infeksi saluran pernafasan atas punya asma gitu. Oh, berarti kalau kita bicara asma, ini kan tadi kan karena ini termasuk kelompok alergi gitu ya dok, keluarga alergi ini. Jadi tadi harus ada trigger yang jelas, pencetus yang jelas gitu. Ada kontak nih berarti ya si anak ini. Berarti ini termasuk ke hipersensitif juga dok terhadap alergen-alergen tertentunya juga sehingga tadi kambuhnya itu tadi kalau dermatitis atopik ke kulitnya gitu ya, atau mungkin rinitis alergi ke hidungnya. Nah kalau yang ini berarti ke saluran pernafasannya. Iya betul. Begitu. Jadi harus ada pencetus intinya. Pencetus tuh bisa yang tadi itu yang asap-asapan, asap rokok, kebakaran hutan. Waktu itu ada kebakaran di Sulawesi, di Kalimantan itu juga bisa jadi pencetus. Terus jajanan, snack-snack kayak yang makanan manis, ya? coklat kayak gitu, itu juga bisa jadi pencetus. Nah kemudian yang terutama sih debu rumah juga ya, debu tungau itu juga bisa jadi pencetus. Terus rokok jangan lupa itu juga itu sensitif sekali kalau rokok itu. Termasuk hewan peliharaan gitu, Hewan peliharaan. Itu juga anak-anak yang itu nggak bisa tuh ada hewan peliharaan di rumah, kucing gitu nggak bisa. Aduh sayang ya. Berarti termasuk juga kalau untuk orang dewasa mungkin ada yang alergi deterjen lah atau apa gitu, ada pengaruh juga. Tapi itu efeknya biasanya ke kulit ya dok ya. Eksim, dermatitis kontak. Tapi memang harus kenali juga faktor resiko tiap anak tuh bisa aja beda-beda gitu dari makanan, dari pencetusnya tadi ya beda-beda. Pencetusnya beda-beda, sorry. Jadi ada dari makanan, terus juga tadi misalnya dari apa lagi tuh ya? Dari asap rokok, terus paparan-paparan. Terus exercise juga, aktivitas juga bisa bikin pencetus mbak. Stres pun juga, walaupun masih anak-anak juga bisa juga kan ya gitu ya dok ya. Kalau anak-anak kan dia nggak tahu stresnya, nggak bisa bilang ya, cuma mungkin aktivitas biasanya, aktivitas berlebihan gitu, itu bisa menjadi pencetus. Kalau masih baik gitu kan logikanya stres apa sih? Kalau anak-anak mungkin udah ada mungkin sama teman sekolahnya atau mungkin pelajaran di sekolahnya agak sulit jadi atau mau ujian gitu ya dok ya. Itu kalau yang anaknya udah agak gede sedikit. Tapi kalau yang bayi itu lebih ke faktor lingkungannya tadi apa mungkin
apa cuacanya, suhu di kamar, atau mungkin yang dia konsumsi kan biasanya ASI ya, ASI eksklusif misalkan ya. Kalau bayi lebih seringnya dari itu infeksi saluran pernafasan atas yang tadi itu. Itu sering sekali jadi pencetus, dan atau asap-asapan itu rokok yang paling sering sih Mbak, dari orang tuanya, kakeknya, neneknya. Debu rumah juga, boneka-bonekanya. Faktor lingkungan tadi ya Dok ya. Iya. Jadi sebenarnya kan ini kan yang perlu diperhatikan oleh orang tua, tadi di highlight ini tidak bisa disembuhkan tapi hanya bisa dikendalikan gitu ya Dok ya. Ini maksudnya apa sih? Apakah memang ada derajatnya juga seperti ringan, sedang, berat, sehingga kalau tidak terkendali dengan baik ini kita bisa katakan bisa jatuh ke tahap yang lebih serius, sehingga maaf ya, apa dampak kedepannya juga ketika saluran pernafasan si anak ini terus meradang gitu nggak ya. terkontrol gitu ya. Jadi betul ada klasifikasinya memang. Jadi asma tuh dibedakan ini lagi serangan atau tidak serangan gitu. Terus kalau serangan ada derajatnya juga, ada derajat ringan, sedang, ada yang berat, ada yang mengancam nyawa. Nanti kalau yang dia tidak serangan kita harus nilai dia ada derajatnya terkendali atau dia sama kekerapan gejalanya. Jadi dia sering, misalnya intermittent, persisten, dibagi dua ya. Persisten. Ya, kalau persisten tuh bisa persisten ringan, sedang, berat, ada klasifikasinya. Nah, terus nanti kalau dia memang perlu pengendali, kalau misalnya dia udah persisten, artinya dia udah perlu obat pengendali istilahnya yang dihisap setiap hari. Nah, kalau misalnya yang intermittent berarti dia cuma saat serangan aja perlunya gitu. Nah, nanti kalau yang biasanya yang agak berdampak jangka panjang ini yang udah asma, misalnya asma persisten berat lagi, yang setiap hari kambuh. Nah, ini yang biasanya dampaknya suka anaknya jadi sakit-sakitan, kualitas hidupnya menurun gitu. Jadi nggak bisa sekolah, terus harus pakai obat yang dosisnya tinggi seperti itu. Itu yang akhirnya berdampak ke kualitas hidup kalau dia nggak terkontrol. Jadi gitu. memang pengaturan, artinya manajemen untuk pasien atau si anak kita ini yang mengidap asma ini harus benar-benar diperhatikan supaya tidak terjadi tadi ya serangan lah istilahnya atau kekambuhan begitu ya Dok ya, untuk tadi ya supaya kualitas hidupnya jadi jauh lebih baik, lebih optimal gitu ya Dok. Betul. Ya. Oke, kita jeda dulu sebentar ya, nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami program Dokterku, masih membahas mengenai asma pada anak bersama dengan Dr. Agnes Triharjaningrum MSc SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan di 021-2520-6 atau kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter dilanjutkan kembali Dr. Agnes, ini ada slide, langsung saja satu persatu ditampilkan slide-nya biar kita, wow. Coba tuh tadi, selebriti pengidap asma. Ada David Beckham, ada Jessica Alba, Amitabh Bachchan, terus siapa lagi aku nggak paham sih ini. Yang aku kenal itu aja. Ini maksudnya apa dokter? Kok tiba-tiba terpajang ini foto-foto selebritas ini di awal-awal? Iya, jadi ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa asma itu kan memang kayak agak ribet gitu ya. Maksudnya anak-anak yang apalagi kalau asmanya berat itu dia kualitas hidupnya terganggu. Nah sebetulnya kalau misalnya dia terkontrol, dia mau cita-cita punya jadi pemain sepak bola, mau jadi artis itu tetap bisa gitu. Jadi jangan patah semangat. Orang-orang ini juga mereka pengidap asma tapi bisa sukses gitu, asal bisa terkendali gitu. Aktor terkenal, aktris ternama, terus juga pemenang olimpiade. Pemenang olimpiade, artinya tadi olahraganya yang terkesan kan banyak ya orang tua yang bertanya, anak saya ini pengidap asma gitu ya, boleh nggak sih dia olahraga yang kebetulan dia sukanya, passionnya tadi berenang atau yang sepertinya high impact gitu ya, tapi bagaimana tuh, itu sering jadi pertanyaan juga. Jadi itu mungkin tadi ya buat motivasi juga kali ya Dok ya. Yang penting terkendali yang tadi terkendali, ya. bisa. Oke, baik, slide selanjutnya lagi tentang apa? Nah ini sih mau menjelaskan bahwa kadang-kadang orang tua bingung ya, ini asma bukan sih batuk lama, kan kadang-kadang ada yang ini TBC atau asma atau batuk pilek biasa. Nah jadi harus dibedakan, nanti ada definisi asmanya. Jadi asma tuh harus yang tadi saya sudah jelaskan bahwa dia harus peradangan kronik dan harus ada klasifikasi apa namanya yang tadi syarat-syaratnya, harus ada pencetus biasanya malam, terus bisa reversibel, kemudian juga kalau misalnya dikasih obat asma dia akan lega gitu. Oh keluarnya kok di malam hari saat istirahat ya atau? Ya pagi atau malam biasanya. Oke, baru bangun tidur tuh atau memulai aktivitas. Jadi sebenarnya ini
berdasarkan literatur begitu Berdasarkan literatur ya, Dok, ya? ya dia kambuhnya biasanya lebih sering itu. Oke, tapi tadi harus memenuhi kriteria yang ada di poin tersebut tadi ya, Dok, Ya, di slide nanti ya. ada sih di Baru slide. bisa dikatakan ini asma, atau kalaupun memang gini, satu anak ini bisa mengalami hampir semuanya, atau satu keluhan aja bisa nggak seperti itu ya, Dok, ya, harus Bisa batuk dan atau sesak dan atau mengi gitu. Bisa Oke. jadi dan atau bisa satu aja, bisa batuk aja tapi malam terus gitu. Bisa batuk dan sesak dan mengi, atau ya itu cuma sesak aja juga bisa. biasanya nih diketahui di awal-awal tuh di usia berapa ya, Dok, ya? Beda-beda tiap anak ya, Dok, ya? Beda-beda tiap anak, tapi tadi yang saya sudah sempat singgung ada allergic mark istilahnya. Kalau misalnya dia tidak terkontrol dermatitis atopinya, nanti bisa diprediksi biasanya dia bisa jadi asma tuh kemungkinan besarnya Oke, gitu. Pas jadi udah perlu umur diperhatikan. pas umur 2-3 tahunan suka jadi asma gitu. Jadi 2-3 tahunan ya. Tapi memang sebelumnya ada yang dermatitis atopik dulu Dermatitis gitu. atopi dulu, kemudian jadi rinitis, terus kemudian jadi asma gitu. Oke, baik. Coba slide berikutnya lagi. Oh, ini sudahlah. Ya ini udah tadi. Mengi tadi ya. Nah ini tadi yang udah definisi udah juga ya Mbak. Iya. Jadi intinya peradangan kronis yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau misalnya nggak ada apa-apa tuh lubangnya kayak digambar kan, besar gitu. Tapi ketika udah ada pencetus, kemudian dia akan mengeluarkan sel-sel yang menyebabkan peradangan, dia akan jadi menyempit lubangnya. Jadi anaknya kesulitan nafas karena ada peradangan, ada lendir-lendir banyak, kemudian ototnya berkontraksi gitu. Oh, kalau bayi-bayi ini biasanya perhatikan dari apa hidungnya jadi kembang kempis, terus dia seperti, nah Jadi itu kan sesak jadi- gitu ya jadi kelihatan ya. nafasnya, Kan kadang-kadang orang apa ini gejala apa nih gitu ya, Dok, ya. Oke, Jadi jadi sesak lihat. sama mengi, bunyi ngik-ngik gitu kayak Iya, spesifik kucing tadi kejepit. ya. Kucing kejepit. Iya. Bunyi kejepit gitu ya. Oke, Bunyinya coba. ngik-ngik. Saat berikutnya lagi, kapan curiga asma? Nah ini tadi juga udah dijelaskan ya, ya dia harus berulang, kemudian dia bisa malam atau dini hari, harus ada pencetus, harus ada atopi biasanya dari keluarga. Kemudian dia biasanya respon terhadap obat asma. Respon terhadap obat ya, langsung jadi lebih kalem lagi gitu ya, Langsung Dok, ya? hilang, jadi amazing gitu. Tadinya anaknya udah sosok banget, terus juga gitu diuap misalnya, langsung anaknya bisa Gejalanya mereda begitu lari-lari ya. lagi gitu. Aktif lagi, begitu lagi. ceria lagi, Ya. nggak cranky lagi. Oke, coba saat selanjutnya lagi. Nah ini Faktor tadi resiko. sudah saya jelaskan juga ya, ada genetik, non genetik. Nah kalau misalnya Obesitas juga tuh, kegemukan. kegemukan juga bisa bikin resiko untuk jadi asma bisa lebih tinggi. Kemudian yang tadi bahan iritan, polusi, sama riwayat atopi kalau genetik. Oke, coba slide selanjutnya. Faktor resiko terjadinya asma. Nah, ini pencetusnya gitu Ya, kan. ini pencetusnya tadi juga kita udah bahas ya. Jadi paling sering tuh asap rokok, terus sampah-sampah di asap sampah di sekitaran rumah. Terus kalau lagi bangun rumah itu sering Mbak kasus-kasusnya. Jadi di 2 bulan ini kok ini terus ya, batuk terus, ternyata ada yang lagi bangun rumah gitu. Terus juga jajanan, pencetus batuk pilek itu sering. Kemudian juga aktivitas fisik itu juga lumayan bisa membuat mencetuskan asma. Pencetusnya nih ya asap, ya debu, ya jajanan, ya salesma, ya aktivitas fisik gitu ya. Ya. Oh, tertawa berlebihan juga. Jadi terlalu happy gitu. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Ya. Jadi emosional ya, pengaruh faktor emosional juga Stres berperan tadi juga kan? psikis tadi ya, Dok ya. Oke, coba slide berikutnya lagi. Nah, ini Gejalanya. tadi gejalanya udah kita bahas juga ya, bisa batuk dan atau ya, bisa jadi batuk sesak, mengi, nyeri dada, sulit bernafas, atau batuk aja. Kadang yang sering nggak ketahuan tuh ya itu batuk aja tapi malam pagi gitu berulang. Nah disangkanya itu bukan asma karena nggak ada sesak, nggak ada mengi gitu, padahal itu juga asma, bisa jadi asma gitu. Batuknya juga kan ada batuk berdarah, batuk berdahak, batuk macam-macam tuh ya, Dok. Tapi kalau darah kan kita infeksi kali ya. Tapi kalau Tuberkulosis biasanya iya, curiganya TB atau ya, apa. TB. Kalau asma kan batuknya Kalau asma pasti nggak akan batuk Batuk berdarah, batuknya kering. Kadang kalau dicampur sama infeksi saluran pernafasan atas juga bisa jadi batuk berdahak. Cuman yang pasti ya itu khas banget biasanya dia kalau nggak malam pagi udah gitu bisa nggak ada demam, nggak ada demam, terus diawali dengan batuk pilek bisa, tapi habis itu dia agak lama batuknya dan itu tadi malam atau pagi terus gitu. jadi istilahnya seperti itu ya. Oke, Iya. slide selanjutnya dulu lagi. Klasifikasinya tadi ada yang Tadi juga udah dibahas ya ini ada yang serangan, pas saat tanpa serangan sama tanpa serangan. Nah tadi yang harus yang lumayan berat biasanya kalau dia sudah persisten yang berat, kemudian yang sering, kemudian dia timbulnya sehari sekali. Nanti ada di slide berikutnya. sering dong ya, sering sekali dong. Iya. Coba slide selanjutnya Slide lagi. berikutnya. Nah ini. Kekambuhan. Jadi kalau misalnya dia yang paling mengganggu kualitas hidup tuh kalau dia sudah
persisten berat. Jadi dia adanya setiap hari. Itu kan kalau misalnya persistennya ringan, dia biasanya 1 bulan sekali, seminggu sekali lah kambuh. Kalau misalnya yang berat tuh hampir setiap hari gitu kambuhnya. Ya Allah, kasihan ya. Kasihan, jadi kualitas harus, hidupnya. ya, kebayangkan nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar. Iya, nggak bisa belajar. Kalau yang kecil, apa pengaruh ke tumbuh kembangnya juga itu kan sering ditanyakan ke Ya orang lama-lama tua, karena dia akhirnya sering sakit, imunitasnya turun, terus nggak mau makan, akhirnya kan berhubungan juga dengan gizinya, akhirnya mempengaruhi semuanya, imunitas turun, jadi sering sakit, berat badan nggak naik, akhirnya jadi berakibat seperti itu. Ada lagi selanjutnya? Ada lagi nggak? Oh ya, klasifikasi berdasarkan derajat kendali. Ya ini tadi yang kalau dia 2 terkontrol, membedakannya gitu, ada yang terkendali, ada yang tidak terkendali gitu. Jadi kalau misalnya setiap hari akhirnya dikasih obat pengendali, nanti lama-lama dia jadi terkendali gitu. Bisa syarat-syaratnya. ini tidak dok, tadinya hijau terus kemudian suatu waktu jadi merah, tapi dari gitu loh. Jadi istilahnya ini naik turunnya ini memang tergantung dari bagaimana tadi mengelola pencetusnya tadi, menghindari pencetusnya, atau sama obatnya tadi, daya tahan tubuh dan obat yang pengendali. tergantung dari derajat ringan, sedang, beratnya tadi ya dok ya. Oke, ada lagi slide berikutnya lagi. Seputar pemeriksaan tadi belum ya dok? Oh ini tadi udah ya, jadi ini cara bedanya yang saat kejadian asma yang lubangnya jadi sempit, ini tadi udah. Saluran pernafasan yang normal dengan yang memang yang kalau lagi pengidap serangan asma, kayak begini yang kejadiannya. Oke, Slide berikutnya. jadi menyempit. Nah ini saya mau kenapa sampai 3 kali ya mengatasi asma itu bagaimana, karena saking pentingnya menghindari pencetus. Jadi atasinya adalah dengan menghindari pencetus, saking pentingnya. Nah setelah itu baru nanti kita kasih obat-obatan. Ada obat pelega, ada obat pengendali. Obat pelega tuh kalau misalnya lagi serangan, ya udah kita kasih obat, biasanya sih bentukannya nebu yang orang tahu kan, nebulizer atau diisep gitu. Satu lagi obat pengendali. Nah ini yang dikasih setiap hari. Nah, ini isinya steroid dosis rendah dan setiap hari. Setiap hari nih pengendali nih. Iya. Oh, controller dan reliever tadi gitu. Ini reliever dan controller gitu ya. Tapi kalau kualitas hidupnya udah oke, membaik, bisa diturunkan pelan-pelan. Oh, diturunkan, tapi tidak dihilangkan sama sekali apa nggak sama sekali? Karena kan ada juga yang misalnya anaknya udah agak ngerti nih, aku nggak mau tergantung dengan ada aja kan yang seperti itu gitu. Itu bagaimana dok? Kalau memang sudah terkendali, akhirnya kan dilepasin pelan-pelan tuh mbak. Asal dia nanti menghindari pencetus, terus kemudian imunitas lebih baik, jarang kambuh, ya akhirnya bisa lepas lama-lama gitu. Oke. Jadi coba slide yang tadi ditampilkan dulu lagi deh. Sepertinya belum semua deh. Yang tadi kerja obat saat serangan ini, nah ini tadi ada mengurangi lendir, mengurangi peradangan dan melebarkan saluran. Jadi ini maksudnya fungsi pengobatannya itu sendiri. Ya, jadi kalau lagi serangan, obat peleganya ini kerjanya seperti ini, dia akan bisa mengurangi lendirnya, akhirnya mengurangi peradangan dan melegakan salurannya jadi besar, akhirnya jadi anaknya lega langsung, makanya efeknya kayak amazing gitu kan, langsung abis dia nebu, langsung sosoknya hilang gitu. Coba ada lagi selanjutnya. Bagaimana mengatasi asma? Nah ini contoh-contoh obatnya ya. Tadi ya. Nah contoh obatnya, dan ini tadi ada obatnya, ada biasanya orang tahu, mama papa tahu di rumah kan ada nebu sama yang inhaler. Nah yang inhaler yang di ini ya dok ya. Yang diisap. Nah, yang diisap ini biasanya anak besar kan, karena harus diajarin anaknya. Tapi bisa pakai spacer, itu yang paling bawah gambarnya, MDI dengan spacer. Kalau dikasih spacer dia bisa pakai itu. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Ini ada kelebihan kekurangan masing-masing gitu maksudnya. Kalau nebu mesti kan ini ya? Agak gede, jadi mesti di rumah gitu. Tapi kalau si inhaler ini bisa dibawa kemana-mana. Misalnya orang tuanya lagi jalan-jalan, tuh anaknya sesak atau lagi sekolah, itu bisa dibawa gitu. Ini jenis terapi inhalasi tadi ya. Oke, tergantung dari usia, kemampuan anak menggunakan alat, iyalah, karena ini kan tadi kan bagaimana si anak itu jadi latihan ya setiap hari ya sampai dia terbiasa dengan. Biasanya diajarin sekali juga bisa kok mbak. Oh ya. Dan klasifikasi asmanya itu sendiri ya. Coba slide selanjutnya lagi, next slide please. Nah, sama sebenarnya ya dok, tadi udah dijelaskan bagaimana mengatasi juga asma di rumah sih ini. Biasanya kan orang tuh datang ke rumah sakit pas pertama kali kan kaget gitu. Tapi setelah itu kan kita kasih tahu, oh ini begini caranya kalau lagi serangan ringan sedang di rumah, boleh dinebu di rumah gitu, atau dikasih obat di rumah. Bronchodilator plus inhalasi steroid. Nah, ya ini kalau biasanya apalagi masa pandemi gini, karena nebu itu dikhawatirkan bisa menyebarkan aerosolnya, jadi kadang-kadang di rumah sakit nggak boleh, tapi mamanya punya di rumah, jadi bisa tuh kita kasih resepnya, biasanya tuh nanti diuap di rumah gitu. Oke, baik. Ada lagi, dihabisin dulu slide-nya ya, baru nanti kita bahas lagi materi lebih detail lagi. Coba bagaimana? Nah ini kalau serangan berat jangan tunggu langsung bawa ke rumah sakit.
ciri-ciri dari serangan beratnya ini bagaimana? Jadi kelihatan banget lah ya sesaknya ini sampai yang apa ya, mengkhawatirkan. Jadi cirinya gini Mbak, jadi dia kalau serangan berat tuh ngomongnya cuman bisa putus-putus, cuman bisa per kata, misalnya mama aku lapar misalnya gitu. Tapi kalau misalnya serangan ringan sedang dia masih bisa ngomong dalam satu kalimat, masih mama aku lapar, masih bisa gitu. Jadi kalau udah berat tuh udah putus-putus, terus nafasnya udah tersengal-sengal, udah bunyi ngik-ngik, udah udah keringetan dingin kayak gitu. Itu langsung aja bawa. Oke, apalagi kalau di sekolah itu berarti perlu dikasih tahu juga ya apa ya gurunya, teman-temannya. Jadi kalau memang terjadi serangan ya istilahnya ya dok ya, apa langkah-langkah pertolongan pertama lah ya dok ya. Di slide berikutnya ada sih. Oh ada, slide selanjutnya coba. Bagaimana mengatasi serangan asma kalau di rumah? Jadi kan ini masih di rumah ya? Biasanya atau di sekolah kan, kalau dia punya kalau anak asma kan mesti bawa inhaler kemana-mana. Dibawa kemana-mana tuh, dikantongin, di jadi tas. Kalau lagi ada gejala bisa diisap 1 kali. Kalau misalnya masih belum perbaikan boleh sekali lagi. Tapi kalau masih tetap aja ya udah bawa ke rumah sakit. Tapi biasanya hilang. Kalau ringan sedang biasanya hilang. Tapi ya kalau emang berat tadi memang harus ke rumah sakit. IGD gitu ya. Tapi jangan lupa tadi home treatmentnya tuh ya untuk mengatasi gejala-gejalanya ya. Bagaimana kalau asmanya sering kambuh? Nah ini yang tadi yang berat ya Mbak. Jadi yang pertama hindari pencetus tadi, terus kemudian ada imunisasi yang kalau misalnya seperti vaksin imunisasi influenza. apa, dok? Nah itu anak-anak yang itu sangat disarankan anak-anak yang punya asma karena supaya dia nggak kena batuk pilek karena pencetusnya biasanya batuk pilek kan gitu. Kemudian juga ya itu tadi perlu obat yang setiap hari itu tadi pengendali. Tapi ini insya Allah aman ya dok, dosisnya kan tadi udah disesuaikan dengan kebutuhan. Kan karena ada yang, ini takut ya? Steroid lah, di slide berikutnya jangka ada sih. panjang. Coba slide berikutnya. Nah ini yang dikhawatirkan. Nah jadi sebetulnya kalau ngasih obat harus tahu banyakan manfaatnya apa kerugiannya gitu. Nah daripada anaknya terus-terusan tiap hari nggak bisa sekolah, kualitas hidup menurun, akhirnya ya mendingan kita pakai obat pengendali. Memang sih isinya steroid tapi itu dosisnya sangat rendah dan walaupun diisap setiap hari insya Allah aman. Sudah ada penelitiannya bahwa penelitian jangka panjangnya itu anaknya cuma bedanya 0,5 senti lebih pendek dibanding anak lain. Jadi ya dibandingkan manfaatnya ya oke lah ya daripada dia nggak bisa sekolah gitu. Oh gitu. Jadi lebih banyak manfaat daripada mudaratnya gitu ya. Jadi resiko dan tadi keuntungannya gitu kan. Jadi ya suara serak, jamurnya maksudnya apa nih dok? Ini kalau misalnya steroid kan dia diisep. Nah dia bisa untuk jamur di mulutnya. Jadi disarankannya setiap habis isep harus dikumur-kumur, dia harus bersih-bersih. Terus dermatitis kontak juga gitu ya. Oke, efek samping terhadap pertumbuhan. Oke, ini yang dikhawatirkan tadi ya dok ya. Cuma 0,5 senti bedanya, jadi nggak ada masalah. Cuma 0,5 senti gitu, tidak terlalu bermakna gitu ya dok ya. Dampak penanganan asmanya nih. Jika asma terkendali dengan baik, kualitas hidup tetap baik dan anak tetap dapat bisa jadi kayak David Beckham sama Jessica Alba tadi. Contoh artis Indonesianya ada nggak? Oh, saya nggak nyari siapa ya. Lupa Mbak. Tapi intinya jangan khawatir gitu ya. Ini sebenarnya kesimpulan buat nanti aja kali ya. Oke, dok sebenarnya untuk memastikan ini tadi benar asma atau enggak kan adalah tadi serangkaian pemeriksaan. Terus kemudian juga mau tahu pencetusnya kan kadang gini, masa sih kita mesti nunggu anaknya terpapar oleh semua pencetusnya dulu? Kan seperti bukan sedia payung sebelum hujan dong gitu. Jadi ada tes untuk alerginya nggak? Artinya untuk mengetahui ini alergennya apa aja yang kemungkinan nih anak jauh lebih sensitif gitu ya? Ada namanya pretest ya. Jadi nanti bisa dicek ada 20 alergen misalnya, dicek mana yang dialergi, apakah alergi kecoa, debu, coklat itu bisa. Cuman memang masalahnya agak mahal ya Mbak. Jadi orang tua banyak yang kadang-kadang nggak melakukan juga gitu. Apalagi yang menengah ke bawah ya, biasanya ya udahlah diperhatiin aja di rumah, dia batuknya tuh habis makan apa gitu. Atau dia melernya habis minum es misalnya. Nah, itu yang dihindarin gitu. Tapi sebenarnya terkadang bukan masalah mahal atau enggak ya, tapi reaksi dari tesnya itu sendiri sebenarnya udah diperhitungkan dong ya, artinya aman lah ya kalaupun mau menjalankan tesnya itu. Artinya kan ternyata dia reaksinya ternyata begitu hebat gitu. Tapi kan pasti ada langkah-langkah untuk betul. Kalau misalnya dia memang punya riwayat serangan asma berat, nah sebaiknya disarankannya memang harus dikerjakan di rumah sakit sih, maksudnya tes ini. Tapi kalau misalnya dia nggak pernah, terus cuma serangan yang sedang aja, bisa di lab biasanya. Tapi kalau misalnya dia pernah serangan asma berat yang sampai dirawat gitu, dilakukan tes ininya sebaiknya di rumah sakit. Oh nggak bisa lewat ini ada dari sampel darah aja gitu? Oh nggak, dia tuh kayak di ini ya dikasih diuji gitu. Kayak di kulitnya itu ya kayak dok di ya? tuk
gitu Oke, kulitnya. sampai 20 tadi ya dok Sampai ya? 20 alergen apa 30. Untuk lebih detailnya memang harus ke rumah sakit gitu ya dok ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan email dulu ya, karena ini pertanyaannya juga cukup panjang. Dokter Agnes bisa beri tanggapan dengan detail ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuasinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya 2 ini, nama, usia anak Anda, serta tempat tinggal Anda ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Lisma, 24 tahun dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya ingin bertanya, anak saya bayi umur 3 minggu, nafas anak saya terkadang tidak lega, seperti ada yang mengganjal di tenggorokannya. Apakah itu asma? Terkadang ia seperti mau memuntahkannya. Bagaimana cara mengatasinya dok supaya nafasnya membaik? Apakah itu berbahaya? Terima kasih. Kok ada kata-kata seperti mau memuntahkannya ya dok ya? Ini kemungkinan gejala asma atau gejala yang lain sih gitu. Nah, jadi ini pertama umur bayinya kan 3 minggu ya. Kalau 3 minggu tuh bayi-bayi memang kadang-kadang saluran pernafasan belum sempurna, jadi masih banyak yang bayi-bayi suka grog-grog gitu. Mungkin maksudnya itu ya, grog-grog. Nah, jadi kalau bayi-bayi seperti ini, asal yang penting dipantau berat badannya naik bagus, anaknya nggak rewel, tidurnya pulas, biasanya itu nggak ada masalah, kita bisa tunggu gitu. Maksudnya nanti hilang sendiri itu grog-grognya. Kecuali kalau misalnya sampai mengganggu berat badan, dia nggak bisa netek, nah itu terus dievaluasi. Tapi kalau anak 3 minggu kita belum bisa diagnosis asma ya, maksudnya itu masih terlalu dini kan, kita mesti lihat dulu seperti tadi. Bahkan anak di bawah setahun tuh biasanya masih sering yang kena bronkiolitis yang virus tadi, yang bisa menyebabkan ngik-ngik. Jadi kita mesti lihat, kalau misalnya nanti berulang, kemudian yang tadi terutama malam, kemudian ada riwayat atopi, kalau ada pencetus baru kambuh, nah itu baru kita bisa bilang asma gitu. Oke, begitu ya. Tapi kalau masih usia 3 minggu, nampaknya Belum bisa kita bilang asma gitu. Oke, baik. Coba, ini ada suara telepon masuk ya. Disapa dulu sebentar ya, sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Halo, dengan siapa di mana? Halo, Iya, dengan siapa di mana? Pak Margono saya. Pak Margono. Di Cipayung. Oh, dari Cipayung. Silakan ini bertanya tentang apa, Pak? Iya, ini sekarang ini depan rumah saya itu ada proyek ya. Proyeknya lagi ngeluarin tanah. Lah itu debunya, ampun, yang udah sebulan ini. Lah, mungkin saya tipe alergi debu. Saya udah sebulan ini juga kena alergi debu itu. Suara saya jadi kayak gini, makan nggak enak. Oh, ini Bapak ya? Pak Margononya sendiri ya? Iya. Suaranya jadi seperti apa Pak tadi? Ya, seperti yang sekarang ini Ibu dengar ini. Oh, oke. Makan nggak enak, terus karena alergi debu yang tidak kunjung habis. Karena pekerjaan depan itu ada proyek Sakura itu kan itu. Mengeluarkan proyek Sakura tanah itu tadi ya? kan masih lama itu habisnya tanah dikeluarkan itu. Pakai truk yang ribuan truk mungkin. Oh, kalau di rumah ada anak atau cucu atau Enggak. apa? Dan kami tinggal berdua mana anaknya. Oh, tinggal berdua aja gitu ya. Oh, jadi ini asal pada orang Pada dewasa. dewasa Alergi pada ya. dewasa. Oke, baik. Nah, nanti kalau begitu juga saran dari dokter juga bisa konsul kemana juga ya. Tapi memang yang menarik di sini tadi kan depan rumah ini ada proyek yang lagi mengeluarkan tanah, debunya ini luar biasa. Ini persis depan rumahnya gitu ya, udah lama gitu ya. Terus bagi orang-orang yang memang mau anak kecil, mau orang dewasa yang memang ada alergi debu sebelumnya, tadi keluhannya tadi suaranya ya, lebih ke suaranya jadi sesek, suara jadi serak atau jadi nggak nyaman gitu, nafsu makan juga ada pengaruhnya jadi tidak nyaman juga, tenggorokan terasa nggak nyaman gitu ya. Jadi bagaimana juga ya dok, mungkin saran-sarannya juga, dan ini juga jadi perhatian atau pelajaran kita semua gitu ya. Dengan kondisi faktor lingkungan tadi akan sangat mempengaruhi saluran pernafasan kita juga gitu Ya. dokter. Sebetulnya ini pasien dewasa ya, cuman prinsipnya sama sih kalau asma. Iya. Jadi yang tadi hindari pencetus. Jadi memang itu masalah utamanya Pak. Jadi si debu yang depan rumah itu kalau bisa dikomunikasikan supaya nggak ada atau gimana ya. Tapi kalaupun memang terpaksa ya sebetulnya bisa ke dokter, nanti ada obat khusus tuh. Biasanya obat semprot hidung atau obat, nanti dievaluasi lagi ya. Memang murni alergi atau ada infeksi atau yang lain, dievaluasi.
nanti ada obat-obat tertentu yang mesti bisa dipakai gitu. Mungkin sarannya ke dokter apa? Mungkin spesialis Penyakit dalam, paru atau penyakit dalam? Ya boleh paru, boleh penyakit dalam sih kalau dewasa. Untuk lebih detailnya lagi ya. Tapi memang kan tadi faktor lingkungan, kita kan nggak bisa, tolong dong jangan ada proyek depan rumah saya. Loh, kan nggak seperti itu juga gitu ya. Tapi mungkin pelindung diri gitu barangkali kalau mau keluar rumah kan harus melewati, misalnya mau ke warung, mau ke pasar kan lewat juga ya pakai masker udah pasti. Atau mungkin ada proteksi lain yang bisa diikuti dok. Artinya mau nih untuk pasien anak-anak ataupun orang dewasa sekalipun dengan keluhan ada alergi begitu ya. Sebetulnya paling agak susah ya, harus menghindari pencetus masalahnya. Jadi kalau ini jadi sumber utama udah ketahuan, kalau nggak dihindari dia akan kena terus. Ya mau nggak mau nanti dia jadi perlu obat terus gitu. Kalau misalnya dia nggak menghindari pencetus, ya otomatis dia perlu obat gitu. Atau mungkin ada vaksin juga kali buat orang dewasa untuk menguatkan atau Vaksinnya yang tadi, imunitas. vaksinnya yang tadi ya untuk apa namanya supaya dia nggak kena batuk pilek, supaya dia nggak kena pneumonia, infeksi saluran pernafasan atas, bisa pakai vaksin. Tapi kalau buat imunitas ya biasalah ya, hidup sehat, olahraga, makan sayur buah yang banyak kayak gitu. Vaksin influenza ya dok Influenza ya. terutama disarankan. Tapi memang sebisa mungkin meminimalisir kontak dengan debu-debunya Pencetusnya itu ya. karena itu memang penyebab utama yang harus dihindarin gitu. Ya kalaupun itu Atau ya pindah sejenak mungkin ke rumah lain. Iya bisa jadi ya. Atau tadi pakai ya masker ya apa. Pokoknya intinya perlindungan diri seoptimal mungkin lah ya. Dan gaya hidup sehatnya untuk meningkatkan imunitasnya tadi ya. Baiklah, kurang lebih seperti itu ya Pak Margono ya. Insya Allah jawabannya membantu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya. Tadi yang Ibu Lisma sudah ya. Sekarang pertanyaan dari Radian ini dari Bekasi. Radian mempunyai anak begini kondisinya dok. Dokter, anak saya usia 1 tahun 3 bulan. Sudah dijemur setiap pagi namun masih sering batuk berlendir terutama di pagi hari. Kalau siang dan malam jarang batuk dokter. Namun kalau tidur bunyi nafasnya grok. Apa sih mendengur? Atau ngorok dok, grok gitu ya. Batuk berlendir atau dahak yang dalam anak saya ini apakah termasuk gejala asma? Karena sudah berobat segala namun tidak kunjung sembuh-sembuh. Pengertian tidak kunjung sembuh-sembuh ini apakah memang ini infeksi jangka panjang yang nggak sembuh-sembuh atau apa memang asma? 1 tahun 3 bulan nih kan? Oke, jadi ini mungkin dia punya alergi ya. Kalau dilihat dari ceritanya anak 1 tahun 3 bulan, kemudian malam kan dia malam sama pagi bangun tidur berlendir terus. Kemudian kayaknya sepertinya sih nggak ada demam anaknya ya. Nah jadi ini kemungkinan memang bakat atopi, isinya alergi ini ada. Cuman pencetusnya yang belum diketahui mungkin nggak sembuh-sembuh karena kena pencetus terus gitu. Biasanya yang paling sering saya temuin di lapangan tuh yaitu bapaknya ngerokok atau kakaknya ngerokok. Akhirnya anaknya begitu terus, lendir terus, grok-grok terus. Begitu disuruh stop, sembuh dia anaknya. Mungkin nggak orang tua atau keluarganya nggak merokok langsung di depan, kan biasanya kan janganlah ngerokok di depan anak-anak, tapi asap yang menempel di tubuhnya gitu itu zat-zatnya itu terhirup itu yang jadi resiko juga. Jadi tetap makanya jadi bapak-bapak ini kalau memang ngerokok pulang tuh harus mandi ganti baju gitu karena keramas karena semua nempel dan itu sangat sensitif anak terhadap asap-asap rokok ini. Kalau misalnya lagi meluk anak atau ya namanya sama anak kan itu tahu kehirup jadi kambuh-kambuhan. Jadi bayi-bayi kecil sering ya? Anak-anak di bawah setahun 2 tahun tuh sering kayak gitu karena kakeknya, neneknya ngerokok tuh ada asap aja sekitar rumah itu sensitif sekali. Atau mungkin obat bakar apa dok? Nyamuk. Obat nyamuk, iya. Gitu-gitu. Pokoknya alergen ya yang iritan. Atau kadang-kadang yang ada yang alergi kecoa, ada yang alergi debu rumah, itu tungau rumah juga sering. Itu harus dibersihkan. Jadi diperhatikan faktor lingkungannya tadi sekali lagi ya. Pencetusnya karena itu penting sekali. Baik. Dokter kita jeda dulu sebentar, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya dok ya, kesimpulannya dokter ya. Baik pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai asma pada anak bersama dengan Dr. Agnes Tri Harjaningrum, MSc SPA, dokter spesialis anak di Rumah Sakit Permata Depok. Dr. Agnes, di segmen terakhir sebelum closing statement, aku mau bertanya, ini umum sekali ditanyakan gitu ya, mengenai tadi di awal dibuka dengan slide bahwa banyak tadi ya aktor, aktris, terus juga tadi sampel aja sih contoh-contoh olahragaan gitu, olahragaan gitu, atlet gitu ya, profesional yang
menang olimpiade segala macam gitu dengan kondisi mereka adalah pengidap asma. Artinya kan bukan jadi halangan untuk mencapai prestasi Betul. setinggi langit gitu ya. Ya. Tapi pada prinsipnya bagaimana dokter? Karena kan untuk mencapai cita-cita butuh kualitas hidup yang baik. Ya. Tapi sebetulnya kalau untuk olahraga atau aktivitas ini memang bagaimana kalau mau dibatasi seperti apa, kalau olahraga yang aman juga yang seperti apa yang istilahnya bagus lah untuk saluran pernafasan mereka nih si para pengidap asma atau penyandang asma ini dokter. Jadi prinsipnya anak asma tuh harus tetap olahraga gitu karena olahraga itu akan meningkatkan imunitas dia, kemudian memperbaiki fungsi paru dia. Jadi jangan dilarang untuk olahraga gitu ya. Cuman olahraganya apa gitu kan? Ada yang bilang asma berenang bagus buat anak asma gitu kan. Sebetulnya bukan hanya berenang, yang lain juga boleh gitu. Apa aja yang penting nggak terlalu berat gitu ya. Jadi dia nggak butuh berjam-jam lama sekali. Kemudian juga tapi juga bukan berarti nggak boleh sih, asal anak asmanya terkendali. Terus biasanya nanti dikasih obat, suruh hisap obat dulu 10-15 menit sebelumnya. Terus kemudian jangan lupa pemanasan dulu. Habis pemanasan nanti selesai juga ada lagi pemanasan di akhir gitu ya. Itu jangan lupa supaya dia tetap bisa berolahraga seperti semula. Kalau untuk berenang nih mesti hati-hati juga karena kadang-kadang ada yang klorinnya terlalu kuat di kolam renang itu malah jadi iritan tersendiri, malah anak-anak jadi kambuh gara-gara si iritannya ini gitu. Jadi hati-hati. Terus kemudian juga biasanya harus yang air hangat ya, karena kalau dingin kering itu juga bisa jadi mencetuskan asma gitu. Kolam renang air Kalau air dingin terus banyak banget klorinnya, itu juga mesti hati-hati, apalagi anak-anak kecil ya. Karena itu malah bisa jadi mencetuskan asmanya gitu. Jadi pilih-pilih gitu harus kalau renang. Tapi sebetulnya prinsipnya olahraga apa aja asal jangan yang terlalu berat gitu, dan harus pemanasan dulu, jangan lupa gitu. Oke, nah kalau yang untuk tambahan deh yang mengenai home treatment tadi ya dok, selain memang yang ada di slide kan zaman sekarang kan juga orang tua ada yang inisiatif, ada apa ya istilahnya aromaterapi lah atau apa, itu sifatnya memang untuk merelaksasi aja atau memang ada menciptakan, tadi kan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, yang baik, yang menyenangkan, yang nyaman juga untuk si baik ya atau si anak ini atau si remaja ini, apalagi kan tadi situasi kebersihan di kamar seperti apa gitu kan, orang tua juga harus memantau itu terus menerus ya dok ya. Itu bagaimana juga tips-tips untuk tambahan home treatmentnya tadi dokter? Kalau aromaterapi untuk asma sih belum ada buktinya ya, maksudnya untuk merilekskan mungkin iya, cuma mesti hati-hati juga kadang karena kalau nggak dibersihkan si jamur-jamurnya nempel kayak AC sama ya, nggak dibersihkan padanya nempel, nah itu juga bahkan bisa jadi pencetus nantinya gitu. Oke, artinya nggak ada apa ya, sebenarnya belum ada penelitian yang ke arah ke situ lebih detail lagi, tapi perhatikan tadi faktor kebersihannya juga, jangan sampai mana si jamurnya ini yang malah jadi beresiko. Karena nggak dibersihkan. Tapi kalau untuk tambahan makanan apa yang bagus, sebenarnya sih yang penting makanan yang secara umum aja ya dok ya, dan hindari tadi faktor-faktor makanan yang bisa jadi pencetus, maksudnya seperti itu kan ya dok ya. Biasanya orang tua yang tahu nih anak ini kalau makan coklat batuk nih, nah itu dihindarin gitu. Terus jangan, kalau bisa cegah jangan sampai anaknya jangan sampai kegemukan gitu. Pokoknya kalau anak kegemukan tuh beresiko meningkatkan risiko asma, sudah gitu dia nanti kekurangan vitamin D, lebih banyak penyakitnya gitu, lebih sering kambuhnya, kalau udah kambuh susah sembuhnya kayak gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai anaknya kegemukan. Berat badan, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini kan, belum takutnya jadi apa ya? Jadi mungkin ada juga yang di rumah aja, saking rumah aja jadi nggak gerak-gerak gitu betul. ya. Jadi snacking kan tiap hari. Iya. Jadi perhatikan juga tadi bagaimana perawatan di rumah, dan kalaupun anaknya harus keluar rumah tadi apa yang perlu diperhatikan juga gitu. Artinya lebih ke edukasi ya dok ya kalau untuk masalah pengendalian asma ini sendiri begitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas kan ya. Jadi sebetulnya kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini mengenai asma pada anak ya. Karena kan kalau ini insya Allah terkendali dengan baik, harapannya kan nanti tumbuh kembangnya bagus, nanti saat dia dewasa juga istilahnya bisa produktif, bisa aktif, bisa mencapai cita-citanya tadi sesuai dengan tadi contoh-contoh di awal slide tuh ya. Jadi bagaimana dokter, apa yang bisa dokter sampaikan sebagai closing statement-nya? Oke, jadi seperti tadi sudah dijelaskan bahwa asma itu peradangan kronik saluran nafas yang sebetulnya tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikendalikan. Jadi penting sekali kalau orang tua yang punya anak asma tuh untuk mengendalikan ini. Jadi caranya dengan menghindari pencetus dan menghindari pencetus itu penting sekali. Kemudian juga untuk dia tetap perlu olahraga, dia tetap perlu sekolah dan beraktivitas seperti biasa, karena itu perlu terkendali supaya kalau misalnya dia terkendali, dia akan bisa beraktivitas seperti biasa, bahkan bisa mencapai cita-citanya seperti mau jadi olahraga, jadi pesepak bola juga bisa, jadi artis bisa. Tidak ada hambatan asal terkendali.
Oke, terima kasih dokter. Jadi menghindari pencetus, menghindari pencetus, menghindari pencetus gitu sampai 3 kali ya, saking pentingnya ya. Oke dokter Agnes, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter Agnes ya. Amin. Amin. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.